Wahai jiwa yang rapuh, jangan pernah berharap pada apa yang bukan hakmu. Tuhan telah mengingatkan bahwa semua yang kau lihat di dunia ini tak lain adalah ujian. Mereka yang tampak diberkati dengan kelimpahan dunia sesungguhnya sedang diuji. Maka bersyukurlah dengan apa yang kau miliki saat ini. Terimalah bagianmu dengan lapang dada, karena di sanalah terletak kebajikan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu, berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga sebagai umatnya di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan dalam Futuhul Ghaib, jangan berputus asa, sebuah risalah untuk hati yang terluka. Wahai jiwa yang terluka, jangan pernah biarkan kesedihan membelenggumu hingga kau merasa ditinggalkan. Engkau yang kini merasa dunia berpaling darimu, seolah pintu-pintu harapan tertutup rapat dan tak ada ruang untukmu di sini. Dengarkanlah sejenak. Hentikanlah langkah kakimu yang lelah, dan jangan pernah berucap bahwa Tuhan telah mengabaikanmu. Jangan pernah merasa bahwa kehancuran yang kau rasakan adalah tanda kebenciannya. Untukmu yang sedang dirundung lapar, dahaga, dan ketelanjangan, yang hatinya terpanggang oleh bara kehidupan, jangan biarkan keyakinanmu goyah saat kau merambah ke setiap sudut dunia mencari tempat berlindung, namun tak kunjung engkau menemukannya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah benar-benar jauh darimu. Dia tak pernah memalingkan muka meski dunia seakan menutup telinga untukmu. Ketika rasa hina dan putus asa mencengkeramu, ingatlah bahwa ujian yang kau hadapi ini bukanlah tanda kehancuran. Justru inilah caranya menempamu, menjadikanmu kuat dan kokoh. Fitrahmu suci, wahai jiwa yang terluka, dan kasih sayang Allah mengalir dalam bentuk kesabaran, kepasrahan, serta pengetahuan. Setiap hari yang kau lewati, meskipun penuh dengan liku, sebenarnya adalah proses pertumbuhan imanmu yang semakin kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya telah menyiapkan segalanya tepat pada waktunya. Jangan biarkan keserakahan dan kecemasan merusak ketenanganmu. Apa yang menjadi hakmu takkan pernah luput darimu, dan apa yang bukan untukmu takkan pernah menjadi milikmu, meskipun engkau menginginkannya dengan segenap hatimu. Jika sesuatu memang telah ditakdirkan untukmu, ia akan mendekat padamu tanpa harus dikejar. Dan sebaliknya, yang bukan milikmu akan menjauh, seberapapun kerasnya usahamu untuk mengejarnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, jangan tujukan pandanganmu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia ini, agar kami uji mereka dengannya, dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Toha ayat 131. Peringatan ini sangat jelas, wahai jiwa yang rapuh. Jangan pernah berharap pada apa yang bukan hakmu. Tuhan telah mengingatkan bahwa semua yang kau lihat di dunia ini tak lain adalah ujian. Mereka yang tampak diberkati dengan kelimpahan dunia, sesungguhnya mereka sedang diuji.
maka bersyukurlah dengan apa yang kau miliki saat ini. Terimalah bagianmu dengan lapang dada, karena di sanalah terletak kebajikan yang sebenarnya. Keridhaan terhadap takdir adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Dalam keridhaan itulah kau akan menemukan rahmat, kegembiraan, dan keindahan yang tak terhingga. Allah berfirman, tak ada jiwa yang tahu apa yang disembunyikan bagi mereka, sesuatu yang menyenangkan hati sebagai balasan atas apa yang telah mereka perbuat. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Ketahuilah wahai hati yang merindukan ketenangan, tiada jalan yang lebih mulia selain mengabdi kepadanya dan menjauhkan diri dari segala dosa. Semoga Allah mengaruniakan kita kekuatan untuk menjalani jalan yang diridhoinya dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang sabar serta ikhlas dalam menghadapi setiap ujian hidup. Hindarilah ketidakpatuhan kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung dengan segala upaya yang engkau miliki. Tempatkanlah dirimu di hadapannya dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Berjuanglah untuk selalu taat kepadanya melalui tobat yang tulus dan doa yang penuh harap. Tunjukkanlah kepadanya bahwa engkau membutuhkan rahmat dan kasih sayangnya dengan kerendahan hati yang mendalam, kehusyuan dalam beribadah dan penyerahan diri sepenuhnya tanpa syarat. Dalam perjalanan hidupmu, jangan pernah terfokus pada manusia lain atau terjebak dalam godaan hawa nafsu duniawi yang fana ini. Jangan pula berharap untuk mendapatkan balasan duniawi atau kedudukan akhirat yang lebih tinggi semata-mata demi keuntungan pribadimu. Sebagai hamba Allah, sadarlah bahwa segala sesuatu yang engkau miliki sebenarnya adalah titipan darinya. Sebagai seorang hamba, engkau tidak berhak untuk mengklaim apapun sebagai milikmu sendiri, karena segala sesuatu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, berperilakulah dengan baik dan jangan pernah menyalahkan Tuhanmu atas apapun yang terjadi dalam hidupmu. Semua yang terjadi adalah atas kehendaknya dan semuanya telah ditentukan olehnya sejak dari awal. Apa yang telah Allah tetapkan untuk terjadi, tidak ada satupun kekuatan yang mampu untuk menghalanginya. Dan sebaliknya, apa yang tidak dikehendakinya untuk tidak terjadi, tidak ada satupun yang bisa untuk memajukannya atau memundurkannya. Inilah cara Allah memperlakukan setiap keadaan dan nasib hamba-hambanya. Sebagai hamba yang beriman, engkau harus meyakini bahwa Allah telah menyiapkan tempat abadi di akhirat nanti. Sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak pernah terbayangkan oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati dan pikiran manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yakni yang menyenangkan hati sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Dalam ayat ini menggambarkan betapa besar balasan yang akan Allah berikan kepada mereka yang taat dan berserah diri kepadanya dalam setiap aspek kehidupan. Namun, bagi mereka yang Allah anugerahkan kenikmatan duniawi, kekayaan, rahmat, dan limpahan karunia-Nya, semua itu sebenarnya adalah ujian bagi mereka. Keimanan mereka seringkali diibaratkan layaknya tanah tandus yang tidak subur, yang tidak memungkinkan tumbuhnya tanaman, pepohonan, ataupun buah-buahan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan pupuk dan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyuburkan tanah tersebut, agar tumbuhlah tanaman dan pepohonan yang baik di dalamnya. Inilah dunia dan segala isinya,
yang berfungsi untuk menjaga apa yang telah Allah tumbuhkan, yaitu pohon keimanan dan tanaman amal kebaikan. Jika segala hal duniawi ini hilang darinya, maka tanah tersebut akan kembali kering, tanaman dan pepohonan akan layu dan mati, serta buah-buahan akan berguguran. Dan akibatnya, tempat yang semula subur dan hijau akan menjadi tandus dan gersang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki tempat itu tetap dihuni dan dipenuhi dengan kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keimanan dan amal kebaikan kita agar tidak layu dan mati di tengah-tengah godaan dunia. Pohon keimanan orang kaya biasanya memiliki akar yang lemah dan tidak memiliki kedalaman spiritual yang kokoh. Dalam pandangan seorang Darwis, kekuatan keimanan orang kaya dan keberlangsungan eksistensinya seringkali bergantung pada dunia dan segala kenikmatannya. Jika segala kenikmatannya itu dicabut darinya, maka pohon keimanan itu akan menjadi kering, dan pada akhirnya orang kaya itu bisa saja terjerumus dalam kekafiran, kemunafikan, atau bahkan kemurtadan. Kecuali jika Allah mengirimkan kepadanya tentara kesabaran, keteguhan, pengetahuan, dan pencerahan ruhani yang dapat memperkuat imannya. Dengan kekuatan spiritual inilah seseorang dapat bertahan meskipun harta dan kenikmatan duniawi lenyap dari kehidupannya. Oleh karena itu, marilah kita berusaha dengan segenap kekuatan untuk meraih cinta Allah. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk menggapai apa yang dicintainya dan menjadikan kita hamba-hamba yang taat, sabar, dan penuh rasa syukur dalam menghadapi segala ujian hidup. Ingatlah bahwa setiap cobaan yang kita hadapi adalah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan dengan keteguhan iman kita akan mampu untuk melewati segala rintangan yang ada. Dengan senantiasa berpegang teguh pada keimanan dan berserah diri kepada Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Biarkanlah segala urusan dunia ini berjalan sebagaimana mestinya, dan tetaplah fokus pada tujuan akhir kita, yaitu meraih keridhaan Allah dan tempat yang abadi di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan semoga sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami, dan jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.